Desember 2000, sebulan sebelum pergantian tahun baru, di sebuah lokasi penambangan emas tradisional di Karangpangi, sebuah wilayah di pedalaman Kalimantan Tengah, terjadi sebuah insiden yang dalam kondisi normal mungkin hanya akan menjadi catatan kecil di laporan kepolisian setempat. 3 orang Madura dan 1 orang Dayak sedang bermain judi bersama. Permainan yang awalnya santai itu berujung pada perselisihan. Entah siapa yang memulai, entah karena tuduhan kecurangan atau provokasi kata-kata, perkelahian pun pecah. Dan dalam kekerasan yang terjadi, 1 orang Dayak tewas, 1 nyawa melayang di tangan orang Madura. Dalam konteks hukum formal, ini adalah kasus pembunuhan biasa yang seharusnya diselesaikan melalui jalur peradilan. Tapi dalam konteks budaya Dayak, yang memiliki konsep kehormatan dan balas dendam yang sangat kuat, kematian seorang anggota komunitas di tangan pendatang bukan sekedar kasus hukum. Ini adalah luka kehormatan, luka yang menuntut jawaban. Selama hampir 2 bulan setelah insiden di Karangpangi, isu itu terus menggelinding bagaikan bola salju. Cerita menyebar dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, dari orang ke orang. Dan seperti semua cerita yang berjalan jauh dari sumbernya, ia tumbuh dan membengkak. Ia menjadi lebih besar dan lebih menakutkan dari kejadian aslinya. Para pemimpin adat Dayak merasakan bahwa situasi sedang menuju ke arah yang berbahaya, tapi mekanisme dialog yang ada tidak cukup kuat untuk menahan laju pergesekan. Pemerintah daerah dan aparat keamanan mungkin mendengar kabar tentang ketegangan ini, tapi tampaknya tidak ada langkah proaktif yang signifikan untuk meredamnya sebelum meledak. Kemudian datanglah bulan Februari 2001, dan dunia Sampit pun berubah selamanya. Dan malam-malam menjelang 18 Februari, suasana di Sampit sudah sangat tegang. Para pedagang Dayak dan Madura yang biasanya saling menyapa di pasar kini saling menghindari. Bisik-bisik tentang kemungkinan bentrokan sudah beredar. Beberapa warga, baik dari komunitas Dayak maupun Madura, sudah mulai menyiapkan senjata atau memindahkan barang berharga mereka. Sampit sedang berdiri di tepi jurang, dan 1 dorongan kecil saja akan cukup untuk menjatuhkan semuanya. Minggu dini hari, 18 Februari 2001, saat sebagian besar warga Sampit masih terlelap dalam tidur mereka, sejarah sedang bergerak menuju salah satu halaman tergelapnya. Di Jalan Padat Karya, sebuah kawasan permukiman di Sampit, sebuah rumah milik warga Dayak tiba-tiba terbakar. Api menjilat langit malam, tetangga terbangun, dan dalam kepanikan dan kemarahan yang mengikutinya, beredar kabar yang hingga hari ini masih diperdebatkan kebenarannya, bahwa rumah itu dibakar oleh warga Madura. Apakah kabar itu benar atau tidak lagi relevan pada saat itu. Yang relevan adalah bahwa kabar itu dipercaya, dan kepercayaan yang dibakar oleh kemarahan adalah bahan bakar yang paling mudah menyalakan api. Kelompok warga Dayak segera bergerak. Mereka membalas dengan membakar rumah-rumah di kawasan yang paling didominasi warga Madura, Jalan Tidar, sekitar 500 meter dari lokasi pertama. Api menjalar dari satu atap ke atap lain. Dalam kerusuhan yang terjadi, 1 orang Dayak dan 1 orang Madura tewas. Di Jalan Tidar, 3 orang yang berada di dalam rumah yang terbakar tidak berhasil menyelamatkan diri. 1 orang lagi tewas terkena senjata tajam. Ini baru hari pertama. Warga Madura, yang dalam 3 hari pertama tampaknya lebih terorganisir, berhasil menguasai beberapa titik strategis di kota. Mereka membalas serangan, mereka bersenjata, dan dalam suasana yang sudah kehilangan kendali itu, mereka bahkan dilaporkan mengumumkan dengan lantang sesuatu yang akan menjadi bahan bakar terbesar bagi kemarahan suku Dayak, bahwa Sampit akan menjadi Sampang kedua, sebuah deklarasi bahwa mereka menganggap kota ini sebagai milik mereka. Pada 19 Februari, 1 hari setelah kerusuhan dimulai, jasad-jasad sudah mulai ditemukan berserakan di berbagai sudut kota Sampit. Rumah-rumah dibakar, kendaraan dirusak dan dibakar, aparat keamanan yang sudah ada kewalahan. 103 personel Brimob yang tiba dari Kalimantan Selatan tidak sebanding dengan massa yang marah dan bersenjata. Tapi yang sesungguhnya mengubah dinamika konflik secara radikal terjadi pada 20 Februari 2001. Berita tentang kerusuhan di Sampit sudah menyebar ke seluruh pelosok Kalimantan Tengah melalui radio, telepon, dan pesan dari mulut ke mulut. Dan seperti panggilan perang yang bergema di hutan-hutan Borneo, suku Dayak dari berbagai daerah, dari pedalaman, dari kampung-kampung jauh, dari tepian sungai-sungai yang terpencil, mulai bergerak menuju Sampit. Mereka datang dalam jumlah ribuan, bersenjata dengan senjata tradisional leluhur mereka, mandau, pedang panjang yang diasah tajam untuk menjadi simbol keberanian Dayak, tombak, sumpit dengan racun beracun, serta senjata rakitan buatan sendiri. Wajah mereka dipenuhi cat ritual, mereka tidak datang untuk bernegosiasi. Ketika gelombang manusia Dayak ini memasuki Sampit,
keseimbangan kekuatan berubah secara dramatis. Apa yang sebelumnya adalah kerusuhan antar kelompok kini berubah menjadi pembantaian massal yang sistematis. Warga Madura yang tidak sempat mengungsi menjadi sasaran. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dalam hitungan hari, Sampit yang biasanya sibuk dan ramai berubah menjadi kota mati. Asap mengepul dari ratusan bangunan yang terbakar. Jalanan sunyi, hanya dipecah suara tembakan atau teriakan. Dan di pelabuhan, ratusan bahkan ribuan warga Madura berebut naik ke kapal apapun yang tersedia untuk melarikan diri, membawa hanya apa yang bisa mereka bawa dalam tangan yang gemetar. Seorang saksi mata yang berhasil selamat menggambarkan pemandangan di pelabuhan Sampit sebagai sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Orang-orang berdesakan, menangis, anak-anak yang kehilangan orang tua, ibu-ibu yang memeluk bayi mereka erat-erat, sementara kapal-kapal yang sudah kelebihan muatan tetap mereka naiki karena pilihan lainnya adalah mati. Dari seluruh aspek tragedi Sampit, ada satu yang paling banyak mendapat sorotan dan paling sering disalahpahami, yaitu praktik pemenggalan kepala yang dilakukan oleh sejumlah pejuang Dayak selama konflik. Setidaknya 100 warga Madura dilaporkan dipenggal kepalanya. Angka ini bukan sekedar statistik. Di balik setiap angka ada nama, ada wajah, dan ada keluarga yang berduka. Untuk memahami apa yang terjadi, kita perlu menyelami dimensi budaya yang sangat kompleks dan sering disalahartikan ini. Ngayau, secara harfiah berarti berburu kepala, adalah praktik ritual yang sudah ada dalam tradisi sebagian suku Dayak sejak berabad-abad yang lalu. Dalam konteks asal-usulnya, ngayau bukan sekedar tindakan kekerasan semata, melainkan ritual yang syarat makna spiritual. Kepala musuh yang berhasil ditaklukkan diyakini membawa kekuatan, perlindungan, dan prestis bagi komunitas. Itu adalah bagian dari sistem kepercayaan animistik yang kompleks tentang jiwa, kekuatan, dan relasi antara dunia manusia dan dunia roh. Praktik ini dianggap sudah lenyap pada awal abad ke-20, seiring masuknya agama-agama besar dan modernisasi ke pedalaman Kalimantan. Para misionaris Kristen yang bekerja di komunitas Dayak sejak abad ke-19 secara aktif mendorong penghapusan praktik ini. Dan memang, selama hampir satu abad, ngayau tidak muncul secara terbuka dalam konflik-konflik di Kalimantan. Tapi tragedi Sampit membawa sesuatu yang tidak diduga oleh banyak pihak. Dalam kondisi ekstrim, di mana komunitas Dayak merasa eksistensi, kehormatan, dan tanah leluhur mereka terancam secara fundamental, lapisan-lapisan modernitas yang telah dibangun selama generasi seolah terkelupas. Dan dari bawah lapisan itu, muncul kembali ingatan-ingatan kolektif, respon-respon atavistik yang tersimpan dalam lapisan terdalam identitas budaya. Ini bukan pembenaran. Pemenggalan kepala adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan budaya apapun. Korban-korban ini, termasuk perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa, tidak berhak mati dengan cara seperti itu. Tapi untuk benar-benar memahami tragedi ini, kita perlu mengerti bahwa apa yang terjadi bukan sekedar kekerasan acak. Ini adalah manifestasi dari sebuah komunitas yang merasa terjepit ke sudut, yang selama bertahun-tahun merasa diinjak-injak tanpa ada yang membelanya, yang akhirnya meledak dengan cara yang paling primitif dan paling menakutkan. Banyak pemimpin dan tokoh Dayak yang bijaksana setelah konflik berakhir menegaskan dengan tegas bahwa kekerasan itu bukan cerminan dari nilai-nilai inti budaya Dayak. Mereka mengingatkan bahwa banyak warga Dayak justru memilih untuk melindungi tetangga Madura mereka dari kekerasan, menyembunyikan mereka di rumah, membantu mereka melarikan diri. Kemanusiaan tidak pernah benar-benar mati, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat. Namun stigma yang ditimbulkan oleh gambar-gambar dan laporan tentang ngayau yang tersebar di media nasional dan internasional meninggalkan bekas yang sangat dalam, baik pada citra suku Dayak di mata dunia maupun pada luka psikologis para korban dan keluarga mereka. Kerusuhan tidak berhenti di Sampit. Seperti api yang menemukan bahan bakar baru, ia menjalar. Dalam hitungan hari setelah 18 Februari, kekerasan sudah merambat ke kota-kota dan kabupaten lain di Kalimantan Tengah, Kasongan, Pangkalan Bun, dan yang paling mengejutkan, Palangkaraya, ibu kota provinsi sendiri. Di Palangkaraya, pada 21 Februari, ribuan warga Dayak mengepung markas kepolisian daerah Kalimantan Tengah. Mereka menuntut pembebasan sejumlah warga Dayak yang ditangkap polisi dalam kerusuhan Sampit. Jumlah massa yang datang membuat polisi yang ada terpaku dalam dilema yang tidak mungkin menghadapi ribuan orang yang marah dengan kekuatan personal yang jauh lebih kecil atau menyerah pada tuntutan yang merusak wibawa hukum. Polisi memilih jalan yang kedua, mereka membebaskan para tahanan.
Keputusan ini meski mungkin dapat dipahami dari sudut pandang keselamatan jangka pendek, memiliki konsekuensi yang lebih besar. Ini mengirimkan pesan bahwa massa yang cukup besar bisa mengalahkan institusi hukum, bahwa jalan massa lebih efektif daripada jalan hukum, dan pesan seperti itu sekali terkirim sangat sulit untuk ditarik kembali. Sementara itu, warga Madura yang tersebar di pedalaman Kalimantan Tengah menghadapi situasi yang mengerikan. Banyak dari mereka hidup di desa-desa terpencil, jauh dari pelabuhan, jauh dari jalan raya. Mereka terjebak di tengah hutan Kalimantan yang lebat, tanpa cara yang mudah untuk melarikan diri. Sementara kabar tentang pembantaian di Sampit sudah sampai ke telinga mereka. Pasukan keamanan yang dikirim, baik TNI maupun Polri, berjuang keras untuk menjangkau titik-titik konflik yang tersebar luas. Kalimantan Tengah adalah provinsi yang sangat besar, dengan infrastruktur transportasi yang terbatas. Banyak daerah hanya bisa dijangkau melalui sungai atau udara, dan sumber daya yang ada tidak pernah dirancang untuk menangani kerusuhan skala ini. Kekerasan terus berlanjut secara sporadis sepanjang tahun 2001, meskipun intensitasnya berkurang setelah militer berhasil memulihkan ketertiban relatif pada akhir Februari. Tapi relatif adalah kata kunci di sini, bukan berarti aman, bukan berarti tentram. Bagi ribuan keluarga Madura yang masih tersisa di pedalaman Kalimantan Tengah, setiap hari adalah ketakutan, setiap suara di malam hari adalah ancaman, setiap orang asing yang lewat adalah potensi bahaya. Mereka hidup dalam ketegangan yang melelahkan, menunggu kesempatan untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Lebih dari 100.000 orang, 100.000 jiwa, itulah jumlah manusia yang kehilangan rumah mereka dalam konflik Sampit 2001. Pengungsian berlangsung dalam kondisi yang sangat kacau dan menyayat hati. Di pelabuhan Sampit, ratusan, lalu ribuan orang, baik tua, muda, ibu dengan bayi di gendongan, kakek nenek yang berjalan tertatih, berdesakan menuju dermaga, membawa hanya apa yang bisa mereka bawa dalam hitungan menit sebelum meninggalkan rumah yang mungkin sedang terbakar. Kapal-kapal pelni, kapal feri, bahkan kapal-kapal kayu kecil yang biasanya mengangkut barang, semuanya dipadati pengungsi jauh melewati kapasitas normal. Tidak ada yang peduli dengan peraturan keselamatan. Pilihan mereka hanya satu, naik dan hidup atau tinggal dan menghadapi resiko kematian. Tujuan utama para pengungsi adalah Pulau Madura sendiri, kampung halaman asal keluarga mereka, serta kota-kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya. Pemerintah pusat dan TNI Angkatan Laut akhirnya mengorganisir armada kapal untuk membantu evakuasi, tapi prosesnya panjang dan menyakitkan. Para pengungsi tiba di Madura dan Surabaya dalam kondisi yang memilukan. Banyak yang tidak membawa dokumen apapun, KTP, sertifikat tanah, ijazah anak-anak semuanya tertinggal atau ikut terbakar. Banyak yang kehilangan anggota keluarga dalam kekacauan pengungsian, terpisah di kerumunan atau lebih buruk tidak berhasil meloloskan diri. Di kamp-kamp pengungsian yang didirikan secara darurat, ribuan orang hidup dalam kondisi yang jauh dari layak, sanitasi yang buruk, makanan yang tidak mencukupi, kebutuhan kesehatan yang tidak terpenuhi, dan di atas semua kebutuhan fisik itu ada kebutuhan yang lebih dalam dan lebih sulit dipahami. Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kepastian tentang masa depan, kebutuhan untuk berduka atas semua yang telah hilang. Trauma psikologis yang dialami para korban, terutama anak-anak yang menyaksikan kekerasan di usia dini, adalah luka yang tidak kasat mata tapi sangat nyata. Banyak yang mengalami mimpi buruk berulang, ketakutan ekstrim, ketidakmampuan untuk berfungsi normal. Konsep yang kini kita kenal sebagai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, belum banyak dipahami atau ditangani secara serius di Indonesia pada saat itu. Sementara para pengungsi berduyun-duyun pergi, Kalimantan Tengah kehilangan sebagian besar dari tenaga kerja dan pelaku ekonominya. Pasar-pasar menjadi sepi, toko-toko tutup, proyek-proyek pembangunan terhenti. Provinsi yang sudah tidak kaya itu kini harus menghadapi dampak ekonomi yang berlipat dari konflik yang sama sekali tidak perlu terjadi. Perkiraan kerugian material, sekitar 1.000 rumah hangus terbakar, ratusan kendaraan dirusak, ratusan toko dan kantor dijarah atau dihancurkan. Nilai kerugian ekonomi totalnya dalam angka nominal mungkin bisa dihitung, tapi nilai dari kepercayaan yang hancur, modal sosial yang terkikis, dan generasi yang terluka, itu tidak ada angkanya.